Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rizky ini dalam pelajaran ekonomi materi alat pembayaran part 2, yaitu sejarah dan perkembangan alat pembayaran. Sejarah perkembangan dan alat pembayaran terdiri dari masa barter, masa uang barang, masa uang logam, masa uang kertas, masa uang digital, masa uang elektronik, dan masa uang kripto dan digital currency modern. Ruang lingkup materi masa barter. Ciri utama, pertukaran langsung antara barang dan jasa tanpa perantara alat pembayaran, contoh 50 per ayam. 2. Kelemahannya, sulit menentukan ukurannya satu cocok. D. Tidak ada ukuran yang pasti. C. Sulit menyimpan dan memindahkan barang. 3. Kelebihannya, A. Tidak memerlukan uang. B. Mendorong kerjasama dan interaksi sosial. C. Nilai barang sesuai kebutuhan nyata. D. Tidak ada masalah inflasi atau nilai uang. E. Sederhana dan mudah dipahami. Ruang lingkup materi B, masa uang barang. 1. Ciri, barang yang dianggap bernilai dijadikan alat pembayaran, contoh barang kulit, logam, perang, emas, perak, dan metal. 2. Kelebihannya lebih tahan lama dan memiliki nilai tinggi. Dan kelemahannya sulit dibagi, tidak praktis dan nilai tidak stabil. Ruang lingkup materi yang ketiga, C, masa uang logam. 1. Ciri penggunaan uang logam mulia seperti emas dan perak sebagai alat pembayaran yang dicetak oleh penguasa pembayaran. 2. Kelebihan, A. Tahan lama dan bernilai tinggi. D. Dapat dibagi sesuai nilai tertentu. 3. Kelemahannya berat, sulit dibawa dalam jumlah besar, dan rentan terhadap inflasi. Ruang materi yang keempat, C. Masa uang kertas. 1. Ciri, A. Terbuat dari bahan kertas khusus. B. Memiliki nilai nominal tertulis. C. Ditentukan oleh BI dan memiliki kekuatan hukum. D. Memiliki gambar dan simbol nasional. E. Memiliki tanda tangan Gubernur Bank Indonesia. 2. Kelebihannya ringan, praktis, mudah disimpan. 3. Kelemahannya mudah rusak dan mudah tergantung pada kepercayaan masyarakat. Ruang lingkup materi yang kelima, E. Masa uang giral. 1. Ciri, uang yang disimpan di bank dan dapat digunakan untuk transaksi melalui cek, giro, dan biliet. Contoh cek, biliet giro, kartu debit. 2. Kelebihan, aman, mudah digunakan untuk transaksi besar tanpa membawa uang fisik. 3. Kelemahannya hanya dapat digunakan oleh nasabah dan mengurangi sistem pembayaran. Ruang lingkup yang keenam, masa uang elektronik. 1. Ciri, nilai uang disimpan secara elektronik di media digital seperti kartu dan akses elektronik. Contoh e-money, GoPay, OVO, Dana, Link Aja, .id. 2. Kelebihan, cepat, efisien, mendukung transaksi daring dan mudah dilacak. 3. Kelemahan, bergantung pada koneksi internet dan keamanan data. Aspek transaksi, dampak positifnya cepat, aman, efisien, tanpa uang fisik. Ruang lingkup materi yang keenam, masa uang elektronik. 5. Dampak uang elektronik terhadap perekonomian. A. Dampak positif. Ruang lingkup materi yang keenam, F. Masa uang elektronik. 4. Pengaruh uang elektronik terhadap perekonomian. A. Bukan pola transaksi. B. Percepatan sirkulasi uang. C. Meningkatkan inklusi keuangan. D. Mendorong inovasi sektor. E. Efisiensi dan transparansi sistem keuangan. F. Meningkatkan penerimaan pajak. 5. Dampak uang elektronik terhadap perekonomian. A. Dampak positif. B. Dampak negatif. Aspek transaksi, dampak positifnya cepat, aman, efisien, tanpa uang fisik. Perekonomian, meningkatkan volume transaksi dan konsumsi masyarakat. Aspek keuangan nasional, meningkatkan akurasi data keuangan dan efektivitas kebijakan moneter. Aspek inklusi keuangan, memperluas akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Aspek industri baru, tumbuhnya sektor fintech, startup, dan ekonomi digital. Aspek pajak dan regulasi, meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak. Dampak negatif atau tantangan uang elektronik. 1. Ketergantungan pada teknologi dan internet. Jika jaringan terganggu, transaksi bisa gagal. 2. Risiko keamanan data dan siber, yaitu ancaman pencurian data, phishing, dan penipuan digital. 3. Kurangnya literasi keuangan digital, yaitu sebagian masyarakat masih belum memahami cara aman menggunakan e-wallet. 4. Ketimpangan digital, yaitu daerah tanpa akses internet sulit berjalan ekonomi.
Mengatasi dampak negatif uang elektronik. A. Peningkatan keamanan transaksi digital. B. Peningkatan literasi keuangan dan digital. C. Pemerataan akses internet dan infrastruktur digital. D. Penguatan regulasi dan perlindungan konsumen. E. Usaha inovasi sistem pembayaran nasional. F. Meningkatkan kolaborasi pemerintah bank dan tujuh. Tiga kekuatan utama untuk mengatasi tantangan masa uang elektronik. 1. Teknologi aman dan terpercaya. 2. Masyarakat melek digital. 3. Kebijakan pemerintah yang berpihak pada keamanan dan inklusi keuangan. D. Masa uang kripto dan digital currency modern. 1. Ciri. Penggunaan teknologi blockchain untuk menciptakan uang digital terdesentralisasi tanpa otoritas pusat. Contoh Bitcoin, Ethereum, dan Central Bank Digital Currency atau CBDC seperti digital rupiah atau pilot project Bank Indonesia. 2. Kelebihan transparan, cepat, dan berpotensi efisien lintas negara. 3. Kelemahan, fluktuatif, belum diatur penuh dalam sistem keuangan tersebut. Keterkaitan uang elektronik dan digital currency. Perbedaan antara uang elektronik e-money dan digital currency mata uang digital. Uang elektronik itu alat bantu berbasis elektronik yang nilainya tersimpan dalam kartu, aplikasi, atau server dan digunakan oleh lembaga keuangan misalnya OKO, Dana, Aja. Digital currency atau mata uang digital adalah bentuk uang dalam versi digital sepenuhnya yang dikeluarkan oleh otoritas resmi seperti bank sentral atau diciptakan melalui teknologi blockchain. Contoh digital rupiah, Bitcoin, Ethereum. Kesamaan utama, keduanya tidak menggunakan uang fisik atau tunai, melainkan berbentuk nilai digital yang digunakan untuk transaksi ekonomi modern. 2. Hubungan dan keterkaitan di era digital. A. Sama-sama mengubah cara transaksi, baik e-money ataupun digital currency, memudahkan masyarakat untuk bertransaksi tanpa membawa uang tunai, melakukan pembayaran secara instan, dan menghemat waktu dan biaya transaksi. Contoh, orang bisa membayar kopi dengan GoPay atau uang elektronik sekarang, dan di masa depan bisa melakukannya dengan digital rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. B. Digital currency adalah tahap lanjutan dari uang elektronik. Uang elektronik adalah produk swasta, misalnya OVO, Dana yang bergantung pada uang yen atau rupiah. Digital currency yaitu CBDC, Central Bank Digital Currency, adalah bentuk digital resmi uang nasional yang diterbitkan oleh bank sentral. Artinya, digital currency adalah evaluasi dari sistem uang elektronik, di mana seluruh transaksi bisa dilakukan tanpa perantara bank atau platform swasta tapi tetap dijamin oleh negara. C. Sama-sama didorong oleh teknologi keuangan atau fintech. Keduanya berkembang karena adanya internet yang cepat berluas, ponsel pintar, berupa mobile banking dan e-wallet, dan teknologi blockchain dan keamanan data. Saling melengkapi dalam ekosistem pembayaran. Saat ini, e-money berperan sebagai alat pembayaran praktis sehari-hari, seperti untuk transportasi, belanja online, atau pembayaran rakyat. Sementara digital currency berpotensi menjadi infrastruktur utama sistem keuangan. Masa depan menggantikan sebagian besar transaksi fisik. E. Sama-sama mendukung visi cashless society. Baik uang elektronik maupun digital currency mendorong pengurangan penggunaan uang tunai, transparansi transaksi, dan efisiensi sistem pembayaran nasional. Di Indonesia, Bank Indonesia mengembangkan juris untuk standarisasi transaksi e-money dan sedang menyiapkan digital rupiah atau CBDC untuk memperkuat stabilitas sistem pembayaran nasional. 3. Perbedaan utama untuk memahami hubungan lebih dalam, aspek penerbit, uang elektronik e-money, yang aspek penerbitnya swasta atau lembaga keuangan, berupa bank atau fintech. Digital currency, CBDC atau kripto, bank sentral atau resmi atau sistem blockchain terdesentralisasi. Aspek nilai dasarnya, uang elektronik nilainya sama dengan rupiah fisik. Digital currency dapat mewakili rupiah di atau nilai baru, misalnya kripto. Aspek koneksi internet, uang elektronik perlu koneksi online, sedangkan digital currency bisa online atau offline tergantung sistemnya. Aspek tujuan utama, uang elektronik alat pembayaran praktis, sedangkan digital currency sistem moneter digital jangka panjang. Contoh, uang elektronik OVO, Dana, GoPay, Link Aja, sedangkan contoh digital currency digital rupiah, Bitcoin, dan Ethereum.
Uang elektronik dan digital currency memiliki keterkaitan erat karena keduanya sama-sama berbasis teknologi digital, mendorong peralihan menuju ekonomi tanpa uang tunai, dan saling melengkapi dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. Uang elektronik adalah tahap awal penggunaan uang dalam bentuk digital, sedangkan digital currency merupakan pengembangan lanjut yang akan menjadi fondasi ekonomi digital masa depan yang dikelola langsung oleh negara. Perbandingan manfaat penggunaannya. Aspek ketersediaan. Uang elektronik atau e-money sudah banyak digunakan oleh masyarakat praktis untuk sehari-hari. Digital currency masih dalam taraf uji coba, contohnya digital rupiah. Aspek kecepatan dan transaksi. E-money instan melalui QRIS, aplikasi, dan e-wallet. Digital currency cepat juga, terutama lintas negara dengan blockchain. Akses aksesibilitas. E-money bisa digunakan siapa saja dengan ponsel dan aplikasi. Digital currency masih terbatas untuk pengguna tertentu dan butuh edukasi tinggi. Aspek keamanan, e-money aman, tapi bergantung pada pihak swasta atau bisa diretas jika lalai. Digital currency lebih aman karena dikelola oleh bank sentral atau CBDC atau blockchain terenkripsi. Aspek stabilitas nilai. E-money nilainya tetap sama dengan rupiah atau stabil, sedangkan digital currency nilai bisa stabil CBDC atau fluktuatif atau blockchain atau kripto. Aspek pengawasan dan regulasi. E-money diatur jelas oleh Bank Indonesia dan OJK. Digital currency masih tahap pengaturan dan uji kebijakan di banyak negara. Aspek penggunaan sehari-hari, e-money sangat bermanfaat untuk pembayaran transportasi, belanja, tagihan, donasi, dan lain-lain. Digital currency masih terbatas, belum diterapkan di transaksi umum. Aspek biaya transaksi, e-money ada biaya kecil misalnya atau transfer. Digital currency potensi biaya rendah, terutama antar negara. Aspek inovasi teknologi, e-money sudah terintegrasi dengan QRIS dan e-commerce. Digital currency lebih canggih secara sistem blockchain, smart contract. Kesimpulan umum, saat ini uang elektronik lebih banyak manfaatnya karena sudah dipakai luas oleh masyarakat, mudah, cepat, dan praktis digunakan dalam kehidupan sehari-hari, didukung oleh banyak aplikasi dan sistem nasional seperti QRIS, aman dan nilainya stabil sesuai rupiah. Contoh nyata membayar makanan, ojek online, donasi, atau tagihan bisa dilakukan sejak melalui GoPay atau Dana. Ini bukti manfaat langsung e-money bagi masyarakat. Namun di masa depan, digital currency akan lebih strategis karena akan menjadi bentuk resmi uang digital negara, memiliki keamanan tinggi dan transparansi penuh, memungkinkan transaksi lintas negara tanpa biaya tinggi, mendukung ekonomi digital global yang efisien dan terkendali oleh bank sentral. Demikianlah materi pembahasan alat pembayaran part 2. Untuk lebih memahaminya, mari kita jawab uji kompetensi berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.